tuh nginep di toko, dia nggak berani pulang. Gara-gara diancam Iya, itu. diancam mau dibunuh lah gitu kan. Diancam sama cowok karena dia gandeng ceweknya orang itu, diancam. Akhirnya dia dari toko cari waktu ketemu sama dia, saya tengahi. Salam tepat, santuy dalam obrolan tentang otomotif. Halo teman-teman Awe Motor, salam tetot, santuy dalam obrolan tentang otomotif. Kali ini sudah episode ketiga dan hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang sangat menggiurkan. Kebetulan mereka bapak-bapak dari FOB, Forum Otomotif Bali. Kan Pak memperkenalkan nama dan jabatan. Jabatan ya. Halo Semeton, AP Motor, salam tetot. Perkenalkan, saya Nang Lais dari Ketua Umum dari Forum Otomotif Bali dan rekan saya silakan Yuda Kencana, Sekretaris dari FOB. Wah benar, dari Forum Otomotif Bali ya. Masih Siap. ganteng-ganteng ya, masih muda. Waduh, ini jangan. Saya panggil Pak Om ini. Baik, adik aja deh. Baik, kita lanjut Pak ya. Iya. Apa itu FOB Pak? Dan bagaimana sejarahnya? FOB ya. FOB itu sebenarnya namanya yaitu Forum Otomotif Bali. Berdiri 8 tahun yang dulu. Itu sejarahnya berdiri FOB itu dari keinginan kita ya merangkul teman-teman biar khususnya ya komunitas mobil, teman-teman komunitas mobil untuk berada dalam satu wadah. Sebenarnya itu basic FOB sendiri adalah juga media informasi sebagai media antara penyambung antara komunitas, produser otomotif sendiri dan lingkungan sekitarnya. Itu menyangkut wilayah Bali, seluruh Bali maksudnya? Iya. Itu kita menyangkut wilayah seluruh Bali. Itu komunitas yang terdaftar ya. Di 9 kabupaten? Ya, di 9 kabupaten itu ada kalau kurang lebih ada hampir seratusan komunitas. Cuma seiring waktu yang aktif sekarang masih tinggal 34 komunitas. 34 komunitas. Berarti itu kumpulan komunitas, bukan kumpulan member, Pak ya? Bukan, itu kumpulan komunitas. Kumpulan komunitas. Satu komunitas itu terdiri berapa banyak orang Pak? Bervariasi biasa. Bervariasi? Iya, bervariasi. Bervariasi di Bali sendiri itu ya sekitar paling sedikit 20. Tergantung sih. Tergantung dari komunitasnya. Pintar-pintar ngecap. Iya, betul. Pintar-pintar ngajakin orang gitu. Apalagi kalau dikemas secara multi level misalnya ngajak satu orang dapat komisi Lebih banyak lagi ya. Mungkin lebih banyak lagi. Terus lanjut Pak ya. Ini apa tujuan dibentuknya FOB dan apa saja kegiatannya? Siapa jawab? Silakan Bapak Ketua dulu. Saya ya. Tujuan dari FOB seperti yang saya sampaikan seperti tadi itu, ya ini sebenarnya sebagai wadah aja sih, wadah saling silaturahmi, tempat ngumpulnya para komunitas ini. Nah, di komunitas ini sudah ada dia antara membernya kumpul, kita bikinin lagi nih wadah yang lebih besar lagi untuk bisa saling mengenal antar komunitas yang lain lagi. Nah, itu tujuannya dari pertama ya. Untuk yang kedua juga ikut memajukan otomotif nasional, tapi khususnya di Bali. Gitu. Terus untuk kegiatan sendiri Pak? Kegiatan kita ada dalam artian kita ada kegiatan bulanan juga ada juga beberapa kegiatan tahunan ya rutin misalnya seperti itu. Kegiatan bulanan yang seperti kita adakan yaitu namanya CNS, Community Night Show. Biasanya kita adakan setiap malam minggu di Pantai Mertosari. Nah, kemarin sudah sempat kita adakan sekali, itu kita mengadakan kegiatan khusus untuk pencinta audio mobil yang ada di Bali. Bagi para penggemar audio. 2 tahun juga kan sudah vakum ya kan? karena pandemi kemarin ya. Kegiatan udah lama. Ya. Kita recycle lagi, kita ulang lagi, kita bikin lagi. Karena permintaan dari teman-teman juga. Kenapa sih nggak bikin lagi kegiatan kayak seperti dulu lagi? Berarti dampak dari Corona kemarin, Covid kemarin itu sempat vakum Pak FOB ini?
bukan vakum lagi, udah mati kayak mati itu kita nggak bisa bikin kegiatan. Udah boleh selama 2 tahun. Iya, itu, Pak? 2 tahun itu. Cuma kegiatan hanya berupa online aja. Online. Ya, kegiatan. Sampai saat ini belum ada kopdar lagi, Pak. Oh sudah dari kemarin sudah kopdar juga. Nanti juga Agustus juga akan ada lagi kegiatan event. Nah tambah juga FOB juga nih salah satu wadah bagi teman-teman nih. Misalnya nih ada EO dari luar mau bikin acara, selalu menghubungkan FOB. Juga kita juga melakukan hubungan dengan dari pihak berwajib juga bagus hubungan kita sama kepolisian. Untuk sisi keamanannya ya. Iya betul. Untuk kegiatan-kegiatannya lah. Terus Pak, ini ada berapa komunitas mobil yang dikoordinasi oleh FOB? Selain dari Pak kata-kata berapa? 20 ya? 34. Ya. Mobil semua, Pak ya? Semua mobil itu saat ini semua. Barangkali ada yang truk, alat berat atau Rencananya ke depannya kita semua traktor. Rencana kemarin traktor sudah tidak lebih sih sebenarnya. Jangan Om, cuma susah nanti kalau manggil traktor teriak-teriak, Pak, kumpul Pak. Gitu. Nah itu. Di tengah kan Pak ya? Jangan salah, sekarang super truk cewek-cewek loh. Loh benar. Iya. Itu pengalaman saya. Truk sekarang tuh gila-gila itu. Senggol dikit bos gitu ya. Nah, terus Pak, bagaimana hubungan FOB dengan masyarakat dan pemerintah khususnya kepolisian? Nah, yang baru yang kan tadi itu ya. Iya benar. Nah di sini kita melakukan sinergi yang sangat bagus ya dengan pihak kepolisian, dengan misalnya dari pihak kepolisian memiliki program-program kayak kemarin namanya bagi-bagi masker. Kita melakukan waktu awal pandemi. Ya. Kita melakukan kegiatan kerjasama dengan Polresta Denpasar, melakukan bagi-bagi masker sebanyak 5.000 masker. Dan juga kita juga melakukan pogging kemarin, melakukan pogging ke seluruh kantor-kantor kepolisian seperti Polresta, Poltabes, kita melakukan pogging ya, Polda juga melakukan pogging ke sana juga melakukan pogging. Dan yang kemarin juga ada kegiatan dari Samsat online, sosialisasi Samsat online. Nah itu juga melibatkan kita juga waktu itu. Berarti istilahnya hubungan dari FOB dan kepolisian sangat baik Pak ya, sehingga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, betul. Semoga membantu masyarakat. Berarti FOB ini intinya adalah lembaga yang bisa harus apa namanya Pak? Sinergi. Betul Pak. Terus sumbangsi apa sih yang sudah diberikan oleh FOB kepada masyarakat khususnya daerah Bali? Kalau ini jujur ya, mungkin saya akan lebih banyak yang menjawab ya. Nah, karena dari awal berdirinya kan saya yang lebih tahu dalam artian. Kita dulu FOB sendiri memiliki agenda atau acara yang seperti saya bilang itu acara ada bulanan, tahunan. Tahunan kita itu ada kemarin itu dulu seperti ngatur ayah ke Puro. Jadinya setiap tahun kita mengadakan ngatur ayah ke Puro Besaki atau Puro Batur. Nah itu yang kita lakukan, kita koordinir. Yang kedua juga kita juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti komunitas-komunitas, masing-masing komunitas lalu mengadakan kegiatan baksos seperti kebakti asuhan. Kita selalu terlibat di dalamnya itu untuk memberikan sumbangsihnya, untuk apakah kita bisa langsung ikut ke sana atau hanya sekedar menitipkan. Nah itu. Berarti FOB sendiri itu bisa langsung terjun, bisa langsung memberikan nilai atau enggak memberikan apa paketan dan langsung ke sana. Nah, itu. Dari panti asuhan atau enggak tempat-tempat yatim piatu yang paling sering dituju yang daerah mana Pak? Random, kita lebih random. Oh random? Iya betul-betul random kita. Ya kita malahan kita lebih mencari berita mana yang belum tersentuh, seperti itu. Dan ini kayaknya nggak kesentuh. Nah, berarti hampir di seluruh penjuru Bali khususnya sudah pernah Pak ya? Sudah. Malah kemarin waktu pas Gunung Agung meletus, nah kebetulan kita di dalam komunitas FOB itu ada namanya komunitas yang mayoritas pemiliknya pickup. Penggunanya pickup. Relawan Pak ya? Iya. Nah, kita langsung berangkat untuk membantu relawan waktu itu pengungsian. Nah itu kita langsung berangkat waktu itu untuk membantu waktu itu masyarakat untuk mencapai lokasi pengungsian, titik-titik pengungsian. Kita angkut dari kaki gunung langsung balik gitu. Oke Pak, ini sudah 6 pertanyaan sudah habis Pak. Nah, saya ingin menanyakan Pak ya, bagaimana cara orang bisa tertarik dengan Forum Otomotif Bali Pak?
kalau kita jujur, kalau kita sendiri di Forum Otomotif Bali, kita nggak pernah ngajakin orang. Nggak pernah ngajakin Pak? Nggak pernah. Terus kok bisa banyak dapat itu Pak? Ya mereka tahu. Oh mereka tahu. Mereka tahu kegiatan kita. Kita nggak pernah dalam artian saya mempromosikan atau lu gabung dong dengan kita, lu gini nggak? Saya nggak berani ngajakin. Ya kalau emang benar, kalau enggak. Kan? Nah gitu. Iya, saya selalu menunjukkan bahwa saya harus kerja. Forum ini harus bekerja, membuktikan oh ini hasil. Biar orang lain yang menilai sendiri. Saya rubah FOB ini menjadi suatu brand, produk. Kalau produknya bagus diterima oleh masyarakat, oleh market, pasti orang akan makainya. Gitu aja sih. Secara tidak langsung pasti ingin ikut. Iya. Oh ternyata OB ini bagus untuk sosialnya, bagus untuk eventnya, Iya. sinergi juga dengan perusahaan bagus, kayak gitu Pak ya. Betul. Baik, sekarang agak sensitif Pak. Di sini ada urusan pertanyaan pribadi. Iya. Ya. Pertanyaan pertama, kenapa dan apa untungnya ikut komunitas Bapak sendiri? Iya. Ini berarti dibagi dua ya Pak, gantian Pak ya. Dari Siap, tadi siap. Bapak sendiri Iya, terus. Betul, kasihan Pak. Makasih. Yang pertama dari Bapak dulu. Makanya saya bingung juga nih. Kalau saya jawab sendiri, ini P-nya gimana nanti ini pembagiannya? Untuk pribadi mungkin bisa gantian. Itu. Siap. Oke, siapa dulu? Bapak saya dulu, dulu. Pak. Ya. Tapi kalau saya jawab takutnya saya harus nyisain juga nih. Jawabannya. Enggak apa-apa. Usah. Ya, Kan bisa sendiri. Untuk ya. Siap. Siap. Untungnya masuk FOB ya? Ya. Secara pribadi, untungnya masuk FOB. Kalau saya secara pribadi, untungnya masuk FOB ini selain untuk sebagai wadah untuk mengenal tali silaturahmi antara teman-teman, kita juga kadang-kadang memiliki suatu program kerja yang namanya program kerja rekanan. Kita menggandeng sama beberapa UMKM untuk kita kerjasama. Nah, baru-baru ini kita menggandeng namanya rumah pizza, yaitu saya sebut brand aja kan, nggak apa-apa kan? Nggak apa. Steakhouse Bro, ya Jalan Merdeka. Nah, itu bagi teman-teman FOB yang datang ke sana itu mendapatkan free visa langsung, entah dia mau belanja atau enggak. Yang jelas datang ke sana Udah free. Tinggal hanya menunjukkan player kerjasama kita, follow Instagram dan mereka foto, udah mereka dapat free pizza gratis. Termasuk ada juga beberapa bengkel, cat, AP motor pun juga kerjasama sama kita. Nah itu mereka melakukan repair pengerjaan body mendapatkan diskon 15%. Termasuk mau membeli tukar unit apapun juga mendapatkan harga spesial khusus member FOB. Mantap, betul berarti Om Ape. Nah, terus dari Bapak sendiri? Kalau saya awalnya kan ikut komunitas yang kecil ya, komunitas mobil itu ya baru juga sih, baru. Mobilnya apa Pak? Kemarin R3. R3, jadi ikut di R3-nya RC atau di di apa All New R3 Indonesia. All New R3 Indonesia. Ya, yang baru. Ya. Ya, itu. Nah, seringnya karena dari awal kita di komunitas R3 itu ngadain kegiatan, terus diusulin harus istilahnya, bukan harus ya, ikut yuk ke FOB gitu kan. Apa sih FOB? Forum lah istilahnya, biar bisa silaturahmi antar komunitas semuanya kan gitu. Nah, akhirnya ikut sejak gabung terus sering FOB mengadain kegiatan, akhirnya saya ditarik sama Om Nang. Jadi kepercayaan langsung. Untuk bantu-bantu lah. Untuk bantu bayar tagihan. Itu yang susah. Iurannya itu. Bantu. Ini kita udah punya utang. Tolong bantuin bayar. Nah, terus yang kedua nih Pak. Sudah berapa lama bergelut di komunitas otomotif? Pak, Bapak minum dulu, Bapak yang duluan. Silakan. Silakan. Waduh, saya seruput dulu nih. Salam, Marki Bung. Komunitas otomotif. Saya baru sekitar 1,5 tahunan. Baru 1,5 tahunan di otomotif, dan itu pun juga bukan cuma satu gitu.
Di beberapa. Di beberapa. Iya, di beberapa. Ya udah menjiwai banget lah ya. Sampai ikut banyak. Inginnya untuk gimana ya? Untuk bersosialisasi dan ingin mencari teman yang banyak gitu. Nah, karena dan bilang pepatah umat mengatakan banyak teman banyak rezeki, betul Pak? Ya. Banyak anak kurang gizi. Baik, sekarang Pak Ketua. Untuk di komunitas sendiri saya pastinya kayak sombong banget kan. Enggak apa-apa kan, boleh gitu Pak. Mungkin ya ada 9 sampai 10 tahunan lah. 9 sampai 10 tahun. Tahunan, 2 tahun ikut di komunitas akhir baru mendirikan FUB ini. Terus Pak, ini paling jauh pernah touring kemana Pak? Untuk nasional ya? Nasional. Ya. Apa internasional udah pernah Pak? Hah? Internasional udah pernah? Maunya? Mau? Semoga ya Pak. Iya. Ajak saya ya Pak. Kalau touring nasional kita sih Paling belum jauh. pernah sih, Belum pernah ya? Nasional ya belum pernah. Touringnya kita ini ya Masih dalam wilayah masih Bali. aja. Oh. Karena jujur kita bikin acara touring ngeri dengan kondisi Medan. peserta yang kita takutin, nah gitu. Peserta yang kita takutin, kita kalau touring di lokalan balik jaraknya balik sampai ke Kebun Raya Bedugul. Bedugul. Gitu aja sih. Sampai ke tempat makam pahlawan. Tempat makam pahlawan Singaraja. Oh enggak, yang di Tabanan. Oh, Tabanan. Iya. Paling jarak-jarak segitu-segitu ringan-ringan. Karena kita juga banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan juga. Nah, dari touring yang ke Bedugul, Taman Makam Pahlawan Tabanan, itu sampai berapa unit mobil, Pak, yang ikut pesertanya? Nah, itu maka yang terakhir yang itu sampai 75-an ya, 75 mobil. Itu pun tidak semua yang ikut. 75 itu udah lumayan juga kita ngaturnya. Iya. Pasti patwal PR, Pak ya? Nggak pakai patwal kita. Nggak pakai patwal? Nggak kuat Aman, bayar. Karena nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar kita situ. Nggak pernah kita bikin patwal. Dulu pernah kita itu sebenarnya bukan touring sih. Kita bukan touring tapi kesannya kayak touring. Kita cerita dulu dikit ya, flashback sedikit. Kita mengadakan suatu acara waktu itu ngatur ayah ke Puro Besake. Itu pesertanya sampai 115 mobil. 115 mobil. Berapa panjang itu, maaf ya? Nah itu dipakai patwal. Ujung-ujungnya yang dibawa cuma 5 mobil aja. Kita nggak bisa ngejar. Berarti yang CLV, yang punya 200 cc ikut ngejar. Yang belakang kan? Yang belakang nggak R3 bisa. kan bapaknya? Nggak bisa Ya ngejar. nggak bisa karena kita juga ketemu traffic light. Karena yang kedua juga pada saat kita jalan saya himbaukan pokoknya utamakan pengguna jalan yang umum. Tunjukkan gimana kita memberikan contoh kepada mereka bahwa anak komunitas bisa sopan di jalan. Betul. Tidak arogansi. Setuju saya, Pak. Nah itu makanya saat yang di patwal cuma 5 atau 10 mobil itu aja. Sisanya masih di bawah. Nah itu. Nah, terus pengalaman berkesan apa yang pernah dialami selama di komunitas? Bapak dulu. Oh, Bapak saya siapa yang? Cut. Om dulu. Saya mau ngopi dulu. Saya ngopi. Banyak ya? Banyak, Pak. Yang paling berkesan? Bisa kenal Om Nam. Bisa kenal beliau ini Sangat berkesan. Iya. Karena banyak yang saya serap untuk keilmuan beliau. Itu aja sih. Waduh. Itu. Om bentar rekening masih kan? Jadi memang betul kalau banyak teman banyak rezeki. Ini dari Pak siapa namanya tadi? Pak Yuda sendiri Ya. kenal dengan Pak Ketua Pak Nanglais ini sangat berkesan, mendapat ilmu katanya Pak Om Ape. Iya, Pak, betul. boleh sedikit berbagi ilmu apa yang diberikan Pak? Nah itu yang saya nggak tahu. Kemarin sih sempat saya, Om mau nambah istri lagi. Enggak, tapi saya belum ilmu saya. Maksudnya yang positif, yang positif. Kalau saya sih sebenarnya tidak pernah memberikan, saya ngalir aja sih sama dia, tidak ada pernah. Karena dalam dari komunitas sendiri, bagi saya sih sukanya itu bertemu dengan banyak orang. Kita ketemu dengan banyak karakter. Apalagi kita sebagai seorang ketua, kita harus bisa
mengabaikan ego kita dulu. Menjadi seorang pemimpin berarti kita menjadi seorang pelayan kembali. Gimana kita bisa melayanin anggota-anggota kita di bawahnya. Itu aja sih. Nah, terus yang paling berkesan nih Pak? Yang apanya yang berkesan? Pengalaman selama di komunitas. Pengalaman sama komunitas ya? Iya. Jujur. Saya dulu orangnya tidak mengerti otomotif ya, tidak mengerti otomotif apapun. Basic saya usaha saya di jasa repair handphone. Jauh sekali dengan dunia otomotif kan, jauh banget. Tapi semenjak saya bergabung di Kecipung ini, saya banyak mengenal orang-orang nomor 1 otomotif di Indonesia. Saya banyak, sampai pun saya dikasih mandat kepercayaan untuk menjadi seorang juri di luaran, diundang sebagai narasumber keluar, sempat diundang ke Madiun, Makassar juga diundang sebagai podcast, sebagai menjuri kontes modifikasi, dan sekarang pun saya dipercaya oleh Ketua Umum IMI Bali untuk megang Ketua Komisi Time Rally-nya di IMI sebagai ketuanya, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang suatu apa ya namanya, ternyata ini yang saya dapatkan, itu yang tidak bisa ada harganya kan, nggak bisa. Padahal kalau dipikir-pikir apa ya, jasa servis handphone, iya itu jauh banget, lari ke otomotif, kabelnya aja sudah beda Om Ape. Ini terus yang mendasari Pak dari untuk maju ke otomotif itu apa Pak? Sebenarnya awalnya sih saya berada di Gurnari pertama kali ya benang merahnya sehingga bisa masuk ini adalah suatu event kontes modifikasi. Nah, kontes modifikasi saya ikut. Juara? Enggak. Juara mah gak penting, tapi pengalamannya Malahan hancur dah ceritanya. Waktu itu juga sama seperti Upami juga waktu itu. Zaman-zamannya saya. Waktu itu saya datang, ikut event, saya nggak ngerti apa regulasinya. Dihajar aja nih, kita. Udah kita jor-joran nih, sampai malam. Akhirnya kontes, hanya dapat 1 trofi. Udah kita bangga banget, senang. Nah dari sana saya bertanya, nih waktu itu eventnya event nasional ya, EO-nya dari luar Bali, bukan lokalan yang bikin dari Jakarta. Yang bikin, nah saya belajar, saya nanyain, oh ini. Berarti besok tahun berikutnya saya harus sudah ada di dalamnya ini, biar saya tahu. Akhirnya saya tanya. Jadi ada motivasi. Ada motivasi. Lalu saya gini, saya karena ini gimana sih regulasinya? Kenapa orang ini harus bikin regulasi? Dasarnya apa? Nah itu saya bertanya gitu kan. Akhirnya saya dekat sama yang waktu itu yang istilahnya apa namanya ya, EO lokalnya itu, saya dekatin itu. Kebetulan beliau sibuk. Event berikutnya beliau sibuk, saya dikasih. Nah itu, udah lu kerjain dah, saya sibuk gitu dia. Berarti ada kesempatan. Ada kesempatan, saya belajar. Kita belajar. Dari saya belajar itu setahun, besoknya saya udah ngomong, tahun berikutnya gue harus jadi jurinya. Boy, mantap. Nah itu, tahun berikutnya gue jadi jurinya. Akhirnya betul. Dari awal juga, dari temenin, karena kita bikin event kan, dan otomatis data peserta kan kita yang megang nih. Kita yang dimintain untuk lokalnya, siapa nama data peserta, kita lokalnya, otomatis kita megang nih lokal. Pada saat jurinya keliling, kita ngikutin nih. Jadi kita tahu nih, oh dia gini. Langsung kita bertanya, saya mau belajar, ngomong gitu langsung. Apa aja sih kategori atau regulasi apa aja sih untuk penilaiannya ini, spek apa yang harus diperhitungkan? Belajar. Akhirnya tahun berikutnya pada saat ada event lagi nasional, ada peluang lagi. Tim jurinya harusnya 3 orang, satu nggak bisa datang, ketinggalan pesawat. Rezeki berarti. Dimasukin betul-betul udah sebagai juri. Jadinya kita udah memiliki hak nih untuk menentukan pada saat debat. Udah dianggap menentukan. Nah, di sana betul-betul, waduh ini gila nih, kita dikasih. Nah, dari sanalah kita belajar sampai sekarang, sampai kemarin. Nih tanggal berapa nih podcast ini ya? Hari ini tanggal 6. Tanggal 6 ya. Kemarin acara ini tanggal berapa? Tanggal 26 Juni. 26 Juni. Nah, 26 Juni. Nah, itu ngejuri lagi dari sekian lama, udah lama ngejuri. Cuma waktu saya ngejuri terakhir sih pas akhir 2001 kemarin di Makassar sih. Di Makassar. Iya.
Terus ini Pak, komunitas FOB ini komunitas khusus yang mempunyai mobil sendiri atau tidak punya mobil boleh ikut Pak? Nah itu salah satu syaratnya. Untuk menjadi anggota FOB syaratnya cuma satu, harus punya mobil. Oh cuma satu syarat aja Pak? Walaupun itu mobilnya tetangga itu tidak apa-apa? Kalau dia bisa selalu pakai pada saat acara, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak pernah. Lu mobil lu nggak pernah, nggak apa-apa. Jadi saya mudah Om Ape. Cukup punya mobil. Cukup punya mobil. Mau mobilnya orang, yang penting setiap acara harus dibawa. Iya, Betul Pak? Nah, terus masalah mobil ini kan ada merek-merek tersendiri Pak. Kayak Iya. model Daihatsu, Toyota, Honda. Ini beda-beda menjadi dua lingkup satu atau tetap kamu Honda, kamu Toyota? Enggak. Enggak, jadi satu. Jadi satu. Kembali saya giniin bahwa FOB ini kan tidak mengurus klub. Orang yang mau daftar FOB dia nggak bisa langsung daftar FOB, dia harus daftar ke klub dulu. Oh gitu. Dari klubnya baru daftar FOB. Gitu. Klubnya termasuk dari Toyota. Ya, Honda. iya. Genrenya boleh beda. Cuma yang memiliki ntar kalau masalah individualnya itu dia berurusan dengan klub. Klubnya lah yang berurusan dengan forum FOB. Walaupun mobilnya dari tahun zaman bahula Pak, maksudnya dari tahun 90-an itu masih bisa ikut klub. Boleh. Langsung masuk ikut forum. Boleh. Umur berapa pun bebas. Bebas. Lu mau bawa sama senjata-senjatanya juga masih Perang Dunia Kedua. Dia juga asal bisa dibawa aja. Jadi untuk syarat masuk FOB itu ya, komunitas yang minimnya itu ada member 15. Ada member 15. Maksudnya itu bagaimana Pak? 15 member, 15 orang. Oh, seorang. Ya, di klub itu sendiri. Gitu. Jadi klub sendiri minimal 15 baru ikut bisa Gabung ke FOB. Untuk masuk komunitas selain dari harus punya mobil ada iuran nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian Cukup subscribe, follow, like. Buktinya ditunjukin. Ya, Nah, itu aja. berarti FOB sudah punya channel Instagram. Ada. Kita Instagram, ada sosial media kita, FB, Instagram, websitenya kita, baliotomotive.id, channel YouTube-nya kita, Bali Auto Channel. Enggak. Facebook? Facebook FOB.Bali. FOB.Bali. Om Ape, komplit. Cukup dengan subscribe, like, dan share. Buktinya itu menjadi icon atau enggak Benar. member dari FOB itu sendiri. Karena FOB sendiri itu kan berbasic media. Kalau kita nggak medianya kita kuatin. Sekarang saya berpikir juga, apapun komunitas itu gimana bagusnya pun komunitas tanpa didukung oleh suatu media yang bagus nggak akan dikenal kan. Betul. Nah, Apa sekarang apalagi dengan zaman saat ini kan zaman online. Zaman digital, Zaman semua digital. bisa ngelihat mengakses dengan digital. Mereka nggak perlu harus datang ke kita, mereka bisa tahu portofolionya kita kayak apa hanya dengan membuka gininya kita. Dan di sana juga semua motor yang di Bali bisa lihat YouTube-nya, channelnya, bagaimana perjalanannya 8 tahun yang lalu dari Pak Ketua. Ada lagi Om Ape? Kendala. kesulitan yang dihadapi manakala kita melakukan konvoy Pak. Biasanya terjadi apa tuh? Konvoy pada saat kita melakukan konvoy ya pasti setiap orang itu ya selalu memiliki karakter beda-beda. Kadang-kadang rasa arogansi itu pasti ada muncul kan, apalagi dengan kondisi misalnya motor diperangkati dengan muffler yang sudah diganti, pasti blare-blare di jalan itu udah biasa. Nah itu, cuma ya kadang kita selalu mengantisipasi untuk teman-teman untuk mengurangi. Kadang-kadang kalau saya tahu, saya langsung tegur, jangan seperti itu di jalan. Nah itu, saya selalu tegur. Jadi ada maksimalnya Pak, meskipun konvoy ada maksimal jumlah ya? Konvoy kalau jumlahnya banyak, kadang-kadang kita bagi. Kita nggak selalu lepas semua, kita bagi per komunitas jalan-jalan. Kita nggak selalu harus barengan kan. Seperti kata Pak Ketua tadi, mendahulukan kepentingan umum dulu. Iya. Ya. Kita Terus gitu. kalau ada perselisihan di antara member gimana nih Pak? Pernah terjadi nggak? Perselisihan dan orang pasti sering kejadian kok. Apalagi Gimana Bapak sebagai skupnya ketua luas. itu bisa menangani hal ini gitu, karena jelas yang sesepuh ini yang harus menjadi Panutan. Ya. Kalau kita ya berusaha berada di tengah-tengah loh. Pasti si member A, member B bercerita gini. Kita
kita kan tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dengan sepihak. Kadang-kadang kita juga harus kedua belah pihak kita dudukin. Pernah saya, ini cerita sedikit ya. Ya. Pernah saya. Banyak juga. Nah, itu. Saya pernah menengahi satu kasus. Saya tidur pas di rumah nih, di rumah tidur, tiba-tiba ada telepon bahwa salah satu member mau dipukul, diserang. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia gandeng pacar. Gitu. Nah, itu. Kok sangkut pautnya ke sana? Nah, itu. Larinya bisa ke ceritanya sana. gitu ya? Iya. Malah sampai hal seperti itu mereka minta kita untuk menengahi. Karena ini sudah antara masing-masing klub, masing-masing member ini klub udah mau berantem karena gara-gara itu. Kadang-kadang masalah di luar masuk. Masuk. Masalah pribadi Aja bisa masuk. Disuruh kita untuk menengahi. Akhirnya saya datang, saya tengahi dalam artian saya ajak ngomong. Sampai salah satu waktu itu yang diancam itu nginep di toko, tidur nggak berani pulang. Gara-gara diancam itu? Iya, diancam mau dibunuh lah gitu kan. Diancam sama cowok karena dia gandeng ceweknya orang itu, diancam. Akhirnya di dari toko cari waktu ketemu sama dia, saya tengahi. Akhirnya sampai saya tengahi, entah gimana mereka damai, temenan. Ketemu saya waktu itu langsung lagi sama mereka, malahan mereka tuh bonceng berdua. Cowok itu malah ceweknya ditinggal. Itu luar biasa. Maka saya, malah saya nggak diurus sama itu. Aneh. Kalau dipikir sama-sama rugi lah Pak ya. Iya. Kan itu kan salah juga. Makanya itu banyak kasus-kasus seperti itu antara perselisihan lah, saling kadang-kadang status saling sindir, saling sindir. Wah, di sini komunitasnya nggak pernah gini. Kita selalu menyingkapin, udah nggak usah diperpanjang. Nah, ada lagi Pak? Kalau tadi syarat dari member FOB harus punya mobil ya. Punya mobil. Klub ya, harus punya mobil. Nih, kalau satu saat mobilnya dijual nih Pak, udah nggak mau punya mobil lagi nih. Nah, keanggotaan itu melekat pada mobil dong. Kalau yang menjadi persyarat adalah mobilnya. Itu gimana Pak penjelasannya? Ini yang menjadi anggota FOB ini bukan membernya tapi klubnya. Iya. Nah, kita bicara klub lah. Ya, klubnya nanti misalnya ada seperti kasus yang tadi itu kembali ke aturan klubnya masing-masing. Ya. Kita nggak mencampuri urusan itu. Kita cuma mencampuri urusan nih, klub A. Dia mau gabung FOB. Syaratnya udah terpenuhi nggak? 15 anggotanya itu sudah ada nggak? Oh, sudah ada, oke, kita terima. Nah, setelah itu wajib mengikuti kegiatan FOB. Apabila dia tidak mengikuti 5 kali aja nggak mengikuti kegiatan FOB, kita nonaktifkan kembali. Coret. 3 kali dia tidak mengikuti, kita kasih SP1 peringatan. Kenapa? Alasannya apa? Ada apa? Ya, permasalahannya. Pak, kalau di OR3 sendiri Pak, gimana Pak? Ini ada yang ini mobil dijual lah, udah saya nggak bisa menutup biaya hidup lah katakan. Itu dicoret dari keanggotaan atau gimana Pak? Atau tetap jadi anggota boleh? Kalau kayak saya udah dijual. Karena bukan dari M3. Kalau saya kan nggak punya klub. Kalau dari R3 itu enggak ya, karena keanggotaan tuh bukan melekat di mobil, tapi di orangnya. Untuk menjadi ya memang awalnya kita bergabung dengan komunitas itu sendiri pakai mobil gitu. Syarat utamanya. Cuman setelah mobil dijual, setelah mobil terjual tetap jadi anggota. Nah, mengenai AP motor ya Pak, kita agak ini ya. Gitu. Kalau di AP motor ini kira-kira supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik ya antara mungkin lebih sering mensupport kegiatan biar dikenal kan. Ya, betul. Kalau kita nggak melakukan suatu gerakan kan nggak dikenal. Nah, mungkin lebih banyak lagi mensupport kegiatan-kegiatan baik dari komunitas maupun forum sendiri. Sedangkan kalau dari FOB sendiri, AP kan sudah bekerjasama dengan kita. Jadinya saya dari FOB pun sudah
menginformasikan ke member semua apabila butuh mobil atau unit bekas atau Pengen mau tukar di-upgrade. tambah, silakan hubungin AP Motor untuk member FOB mendapatkan diskon. Dan apabila unit kalian mengalami masalah apakah lecet, nabrak atau gimana, silakan juga bawa ke bengkelnya AP Workshop. AP Workshop. Nah, itu mendapatkan diskon 15%. Jadi keuntungan dari member yang ikut FOB atau enggak klub-klub tersebut 15% OMAP untuk yang ingin mereparasi. Betul. Atau enggak lecet atau nabrak dikit. Ada lagi OMAP? Untuk di komunitas FOB ini sendiri atau di FOB ini ada nggak suatu kegiatan atau harapan atau bikin sesuatu yang belum tercapai nih, Pak? Angan-angan Bapak ini gimana? Pengennya gimana nih FOB ini? Pengen punya apa atau pengen bikin kegiatan apa yang belum tercapai apa? Wih, banyak sekali nih. Kalau masalah keinginan lalu angan-angan tuh banyak sekali. Barangkali nanti member yang lain bisa mendengarkan dari acara ini, jadi bisa Mensupport ya. diwujudkan bersama lah. Amin, amin. Iya benar. Kalau saya sendiri sih dari FOB sendiri, saya ingin memiliki sesuatu forum ya, forum website forum yang basic forum yang betul-betul berjalan, fungsinya berjalan, di mana di dalam suatu website itu semuanya ada, jadi semua orang bisa ngakses, misalnya Agar lebih mudah iya, ya. betul. Di dalam itu thread ya kan seperti sekarang ini kan ada marketplace banyak modelnya kayak seperti itu, tapi lebih ke forumnya, lebih adanya interaktif, dan itu bisa dalam artian dilakukan misalnya nih ada teman di masing-masing daerah, kita sudah mendata ini klub ini terdaftar di daerah ini, ada moderatornya di dalam websitenya itu, dan ada moderator di bidangnya sendiri-sendiri ya. Misalnya nih para pencinta audio yang suka audio kadang-kadang kan bingung juga, saya mau yang awam ya, terutama yang awam, saya mau modifikasi mobil saya dengan audio dengan tipe yang seperti ini, enaknya gimana ya, tapi budget saya nggak pas, cukup nggak? Dia hanya cukup dengan masuk di website itu, dia masuk, dia tinggal bertanya sama moderator akan menjawab. Forum racun gitu. Nah itu moderator akan menjawab. Nah seperti itu. Tapi tidak boleh mengajak, tidak boleh lu masuk aja ke bengkel gua, nggak boleh. Nggak boleh, dia hanya tugasnya menjawab, memberikan solusi. Oh gini. Dan mereka pun kadang-kadang bertanya, Pak saya kok pasang audio saya kok bunyi ya, noise ya, atau gimana, apa sih penyebabnya? Di sana Bang. Itu dari sisi edukasinya. Dari sisi yang lain misalnya dari sisi kebersamaan misalnya. Pada saat teman-teman ngajak keluarga jalan misalnya, kita kan nggak tahu ya musibah di jalan. Misalnya di Karangasem, cepet pecah. Nah dengan adanya forum itu pendataan yang lengkap, kita tahu nih member di Karangasem ini siapa aja, datanya. Orang-orangnya di mana saja. Dia tinggal komen di grup, di forum itu, di website itu, minta tolong dan nah orang udah akan bisa tahu, oh dia ada masalah. Kita sebagai adminnya itu akan mengakses langsung, mencari, menghubungin orang, bisa bantu nggak member kita. Merinding saya Pak, dalam artian merinding itu berarti FOB ini adalah tolong menolong Om Ape. Nah itu Pak. Dimanapun berada, umpamanya tadi contohnya di Karangasem banyak pecah, langsung masuk ke website, langsung secara otomatis OBP meluncur untuk membantu. Teman-teman anggota yang dekat-dekat di sana itu akan bisa mengakses, oh ada teman lagi ada masalah, seperti itu. Dan itu pun kita juga bisa memetakan juga, kalau besok pun kita bisa semakin luas, kita bisa mencari rekan-rekanan dekat di sana, bengkel-bengkel yang bisa kita ajak kerjasama. Ya, nah itu. Karena apa, untuk sementara ini kan masih di lingkup WA ya. Kalau untuk seperti itu masih di lingkup WA. Dan itu pun juga sudah berjalan juga gitu. Sampai walaupun ada musibah di Jawa umpamanya, ban saya pecah ini. Kita telepon komunitas yang ada di Jawa. Ya, komunitasnya yang istilahnya yang nasional. Itu jadi di sana, chapter sana langsung membantu datang. Semoga saya doakan ya, Om Ape doakan juga ya, semoga FOB Forum Otomotif Bali mempunyai apa tadi, website Pak ya? Website itu udah ada. Website itu sudah ada. Apa tadi Pak? Itu
lebih ke forum, website forum juga sih. Kayak Semacam buletin kalau gitu. kayak Kaskus gitu. Iya, Kaskusnya benar. Cuma dia lebih luas lagi. Terinspirasi dari forum-forum handphone yang pernah saya ikutin ya. Nah itu makanya saya pingin seperti ini. Cuma emang harus betul-betul ada admin yang betul-betul serius ngurusin Harus ada itu. ahlinya juga. Iya, harus ngurusin itu. Punya waktu. Karena itu kalau itu di jalan luar biasa. Bisa semua. AP motor pun bisa beriklan di sana. kok. Siap. Terus, ada produk barang baru langsung nih. Foto nih harga sekian untuk hari ini promo. Oke, kan mantap. bisa langsung. Jadi cepet masuk cepet. Orang bisa melihat semua. Ada interaktifnya, bertanya orang, wah bercandaan silakan ngomong di sana. Asal jangan sarah dan pornografi aja. Kalau kegiatan kira-kira mau bikin apa nih yang belum kesampaian? Kegiatan kalau kita sih kegiatan sih sekarang ini terlalu gini ya. Ini Agustus saja kita sudah Ada planning, Pak? sudah bukan planning, sudah diagendakan. Sudah kan? Agustus kita nge-host ya, kita IMX nanti masuk, dia menggandeng kita setiap tahun kalau itu masuk internasional, menggandeng FOB sebagai lokalnya untuk membantu mereka pelaksanaannya. Nanti bulan Agustus itu Acara di mana, Pak? di Trans Studio Mall. Trans Studio Mall. Oh, yang di Iya, di Mambonyol. Mambonyol ya? Iya, benar. Di Mambonyol. Habis itu juga karena saya ada di IMI ya, Agustus juga ada kejurnasnya rally. Jakarta. Nggak, Bali. Oh, Bali. Iya. Habis itu Lokasi di mana, Pak? kejurnas kemungkinan di Negara. Peranca. Rally. Oh, rally. Time rally-nya. Kejurnasnya di Negara itu mungkin dalam rangka juga ulang tahun Kota Negara ya, mungkin dipakai itu. Nah, dan puncaknya Desember ini. Desember akan ada Akhir tahun. Jambore Nasional IMI Di mana, Pak? di Buleleng, di tempatnya Haji Krishna. Oh. Nah, itu rencananya. Makanya semua sekarang lagi mencari sumber dayanya, event-eventnya lagi dikumpulkan semua. Itu sih, makanya kita kalau bikin kegiatan kita selalu melihat agenda-agenda besar ini biar gak benturan. Kalau ini sampai kita benturan, cuma kasihan nih teman-teman. Nah, gitu. Bapaknya terutama karena ketua. Nah, itu nggak bisa langsung satu acara, satu tanggal, 3 tempat. Nah, itu ya kan? itu yang saya pusingin. Makanya selama ini saya ngeliat kalau udah ada kerjaan, udah yang lain stop dulu. Nah, Ya, kami doakan, Pak, semoga acara Siap. sesuai dengan berjalan apa yang dengan ingin Bapak inginkan. Nah, terus pesan-pesan untuk anak-anak muda, anak-anak yang ada di Bali, Pak, tentang otomotif ini, Pak. kalau masalah pesan-pesan itu cocoknya lebih tua yang ngasih. Lebih tua. Ya, kalau saya kan masih muda. Masa orang muda ngasih yang muda kan nggak enak juga kan. Cocoknya apa pesan-pesannya? Pesan apa nih? Pesan-pesan kepada anak-anak Semoton Bali ini. Ya, Terutama ini aja himbauan buat klub otomotif yang sudah Iya. ada, harapan kedepannya bisa disampaikan lagi di acara ini. Di acara ini, Pak. member. Member harusnya. Jadi bagi Semoton Otomotif, komunitas-komunitas yang bergabung di FOB. di FOB, Iya. semoga semakin aktif kembali dalam kegiatan-kegiatan FOB nantinya, dan yang belum gabung ya seperti tadi syaratnya untuk menjadi anggota di FOB, dan mari bergabung di FOB. Pokoknya asik, Pak. Ya. Kalau nggak ditetot. Ntar di jalan nggak ditetot. Gitu. Dari Bapak Ketua sendiri bagaimana, Pak? Harapannya? Enggak, pesan-pesan Pesan dulu. ke teman-teman Pesan ke ya. teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di FOB, ya lebih guyup, lebih aktif lagi dalam suatu kegiatan, dan lebih erat tadi silaturahminya. Yang saya lihat sekarang ini sudah erat ya, ditingkatkan lagi. Dan mohon maaf, mungkin selama kepemimpinan saya dan pengurus Forum Otomotif Bali kurang maksimal dalam menjalankan forum ini. Mohon bimbingannya dan pengertiannya. Oke, Semoton AP Motor Bali, cukup sekian bincang-bincangnya episode yang ketiga di Salam Tetot, santuy dalam obrolan tentang otomotif
di mana Bapak dari Bapak Nang Luis selaku Ketua Forum Otomotif Bali dan Bapak Yuda Kencana Sekretaris Forum Otomotif Bali. Terima kasih atas waktu dan Terima kasih. Terima kasih dari kami ya. sudah mengundang kita berdua. Siap. Untuk acara Semoga podcast. apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan dari FOB semoga terwujud Iya. sesuai dengan keinginan. Saya Edi Kurniawan, salam Tetot. Gini. Salam tepat, santuy dalam obrolan tentang otomotif.